Libur Lebaran 2025 membawa angin segar bagi Ibu Kota Nusantara, IKN. Di tengah proyek pembangunan yang tengah berjalan, kawasan ini justru menarik perhatian banyak orang. Baik dari kalangan lokal maupun wisatawan asing yang ingin menyaksikan langsung bagaimana IKN, calon pusat pemerintahan baru Indonesia, berkembang. Untuk mewujudkan visi besar kota dunia untuk semua, sejumlah proyek utama kini tengah dijalankan. Di antaranya pembangunan sekolah internasional dengan fasilitas lengkap yang siap mendukung pendidikan berkualitas. Ada juga Magnum Resort Nusantara, kawasan yang mengintegrasikan hunian, bisnis, dan rekreasi dalam sebuah lingkungan hijau yang harmonis. Proyek ini menggambarkan bagaimana ruang tinggal dan ruang kerja bisa terjalin dalam keseimbangan yang sempurna. Tak ketinggalan di Prima Hotel Nusantara, hadir dengan lebih dari 150 kamar serta fasilitas modern, memenuhi kebutuhan penginapan bagi para pelancong dan profesional yang beraktivitas di pusat pemerintahan baru. Teras Hutan Kota by Pelataran juga akan menjadi ruang publik terbuka yang menyatu dengan alam, menawarkan tempat bagi warga untuk berkumpul, menikmati hidangan, serta merasakan udara segar di tengah kota yang sedang bertransformasi menjadi kota pintar. Sebagai simbol demokrasi baru, IKN juga tengah merancang gedung MPR-DPR dengan arsitektur tropis modern yang ramah lingkungan, memperlihatkan komitmen terhadap sistem pemerintahan yang transparan dan berkelanjutan. Pada intinya, IKN lebih dari sekedar proyek fisik. Ini adalah wujud dari arah baru Indonesia, di mana keberagaman dihargai, teknologi diterapkan dengan sentuhan kemanusiaan, dan masa depan dibangun dengan semangat kebersamaan. Ini adalah langkah pertama menuju kota dunia untuk semua. Dan Indonesia berada di garis terdepan dalam perjalanan ini. Mengenai spekulasi yang beredar tentang kemacetan pembangunan IKN, ternyata hal itu tidak sesuai kenyataan. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masngut menegaskan bahwa proyek ini tetap berjalan lancar. Bahkan pada hari ke-7 Lebaran saat mengunjungi IKN, Rudy melihat pembangunan di kawasan tersebut terus berlanjut tanpa ada hambatan berarti. Proyek-proyek di bawah naungan Cipta Karya semakin mendekati tahap penyelesaian, dengan banyak diantaranya melampaui 90%. Beberapa gedung kementerian utama menunjukkan progres menggembirakan. Seperti gedung Kementerian Koordinator 1 yang sudah mencapai 90%. Kemenko 3 yang hampir selesai dengan progres 92%, dan Kemenko 4 yang sudah mencapai 95%. Sementara Kemenko 2 yang dimulai belakangan progresnya baru mencapai 70%. Pembangunan kantor Kementerian Sekretaris Negara hampir selesai dengan progres 96%. Proyek Istana Wakil Presiden yang ditargetkan selesai pada Agustus 2025 sudah mencapai 24%. Dan proyek Masjid Negara yang direncanakan selesai Juni 2025 kini telah mencapai 40%. Semua proyek ini dipercepat untuk memastikan fungsionalisasi kawasan inti pusat pemerintahan IKN pada 2025. Proyek infrastruktur untuk menghubungkan kawasan-kawasan inti IKN juga berjalan cepat. Pembangunan jalan tol IKN yang menghubungkan Balikpapan dan IKN menjadi signifikan. Dengan seksi 3A Karangjoang-Karingau sepanjang 13,4 km sudah selesai dan dibuka saat Lebaran 2025. Sementara itu, seksi 3B yang menghubungkan Karingau dan Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km. Pada April 2025 sudah mencapai 60,77% dan ditargetkan tuntas pada akhir 2027. Begitu juga dengan seksi 5A yang menghubungkan Simpang Tempadung dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km sudah difungsikan selama mudik Lebaran 2025. Selain berperan sebagai pusat pemerintahan masa depan, IKN juga mulai dikenal sebagai destinasi wisata baru yang menarik perhatian. Dengan statusnya sebagai ibu kota baru, IKN tidak hanya menawarkan infrastruktur modern, tetapi juga konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan menonjolkan kawasan hijau dan pelestarian lingkungan. Keunikan IKN sebagai kota hutan menjadi salah satu daya tarik utamanya. Konsep ini mendukung visi pembangunan yang ramah lingkungan dan mendekatkan masyarakat dengan alam. Selain itu, IKN juga memikat dengan arsitektur bangunan yang modern dan penataan kawasan yang apik. Setiap sudut kota ini menghadirkan landmark dengan desain tropis modern yang tak hanya fungsional tetapi juga menambah nilai estetika, menjadikan IKN bukan hanya pusat pemerintahan tetapi juga destinasi wisata yang mengundang kekaguman. Kawasan inti pusat pemerintahan IKN kini menjadi salah satu destinasi yang sangat dilirik oleh masyarakat. Keindahan dan transformasi kota ini menarik perhatian pengunjung dari berbagai penjuru,
baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa tempat yang menjadi favorit pengunjung di IKN antara lain Istana Garuda, Istana Negara, Galeri Center, Visitor Center, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, Beranda Nusantara, dan deretan kantor Kementerian Koordinator. Keberagaman lokasi ini menyuguhkan pengalaman yang memikat, menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan dan perubahan Indonesia. Pengunjung yang datang pun sangat beragam, tak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari negara-negara mancanegara. Mulai dari Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, hingga Eropa. Semuanya tertarik melihat langsung proses transformasi IKN yang tengah berlangsung. Antusiasme masyarakat semakin meningkat saat libur Lebaran 2025. Selama 4 hari masa libur Idul Fitri, Otorita IKN mencatatkan angka yang sangat mengejutkan. Sebanyak 64.000 wisatawan mengunjungi kawasan IKN yang tengah dibangun di Kalimantan Timur. Angka ini diungkapkan oleh Direktur Data dan Kecerdasan Buatan, Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Adi Guna Mahendra. Lebih menarik lagi, lebih dari separuh pengunjung ternyata berasal dari luar Pulau Kalimantan. Kunjungan wisatawan dimulai sejak hari kedua Lebaran, yakni 1 April 2025, dengan 8.219 orang yang datang. Lonjakan pengunjung semakin terasa pada 2 April 2025, dengan 12.958 orang. Jumlah pengunjung terus meningkat. Pada 3 April tercatat 14.104 orang, sementara pada 4 April ada 10.215 orang yang datang. Puncaknya pada 5 April jumlah pengunjung mencapai 12.307 orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kunjungan ke IKN tahun ini meningkat lebih dari 2 kali lipat. Banyak pengunjung dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa, yang rela menempuh perjalanan jauh bersama keluarga untuk melihat langsung perkembangan IKN. Keberagaman pengunjung dan tingginya jumlah yang datang menunjukkan bahwa daya tarik IKN sebagai destinasi wisata baru semakin meningkat. Kehadiran pengunjung internasional di IKN menunjukkan perhatian global terhadap pembangunan ibu kota baru ini, memperkuat citra IKN sebagai proyek strategis dan destinasi wisata kelas dunia. Keberhasilan menarik wisatawan luar negeri mencerminkan kemajuan Indonesia dalam mempersiapkan IKN sebagai simbol masa depan negara. Penyebab lonjakan wisatawan ke IKN antara lain rasa penasaran terhadap ibu kota baru yang berkembang dan fasilitas penunjang yang semakin memadai, seperti paket tur, glamping, dan spot foto estetik yang banyak diburu pengunjung. Semua ini menjadikan perjalanan ke IKN semakin menarik dan menyenangkan. Meski peningkatan jumlah wisatawan adalah kabar baik, hal ini juga membawa sejumlah tantangan bagi pengelola kawasan, khususnya Otorita IKN. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan infrastruktur pendukung wisata. Beberapa akses jalan menuju lokasi populer belum sepenuhnya memadai. Fasilitas umum seperti toilet, tempat parkir, dan papan informasi masih minim di banyak titik kunjungan. Masalah lain yang mulai muncul adalah pengelolaan sampah. Lonjakan pengunjung berarti volume limbah juga meningkat. Jika tidak ditangani dengan serius, kondisi ini bisa merusak keindahan kawasan dan bahkan mencemari lingkungan yang masih sangat sensitif. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia lokal juga menjadi sorotan. Banyak pelaku usaha dan tenaga kerja yang masih perlu didukung agar mampu memberikan pelayanan wisata yang optimal, khususnya dalam menghadapi tamu dari berbagai daerah dan latar belakang. Tak ketinggalan, ada pula tantangan yang sifatnya lebih kompleks. Bagaimana menyeimbangkan geliat pariwisata dengan aktivitas konstruksi besar-besaran yang masih berlangsung? Ada kekhawatiran bahwa keramaian wisatawan bisa mengganggu keamanan dan kelancaran pengerjaan proyek strategis nasional ini. Pihak Otorita IKN pun merespon cepat soal kemunculan tikus yang sempat viral itu. Mereka menjelaskan bahwa kawasan yang kini dibangun sebagai ibu kota Nusantara dulunya merupakan wilayah hutan dan perbukitan, habitat alami berbagai hewan liar termasuk tikus. Jadi munculnya hama tersebut tak sepenuhnya mengejutkan. Namun yang patut diapresiasi adalah langkah cepat yang diambil. Perangkap-perangkap tikus segera disebar di berbagai titik rawan dan penanganan dilakukan dengan serius agar tak mengganggu kenyamanan para pengunjung maupun kelangsungan proyek pembangunan itu sendiri. Di balik persoalan ini, satu hal tetap tak bisa disangkal. Kehadiran wisatawan membuka peluang besar untuk mempercepat tumbuhnya kawasan IKN. Selama tantangan-tantangan yang muncul bisa ditangani secara cermat dan berkelanjutan, IKN berpotensi tak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tapi juga simbol pariwisata masa depan Indonesia. Kota yang menggabungkan inovasi, lingkungan, dan kebudayaan secara seimbang.